Artikulasi perancangan alat 1 akan membahas mengenai bejana pendek atau biasa kita sebut sebagai vessel. Untuk section 1 kali ini kita akan mempelajari cara perhitungan dimensi dasar dari sebuah bejana. Jadi di section ini nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menghitung volume suatu bejana, volume liquid, volume ruang kosong, tinggi bejana, tinggi tutup atas, tinggi tutup bawah, lalu tebal bejana, tebal tutup atas, dan tebal tutup bawah. Kita langsung ke slide selanjutnya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa bejana pendek biasanya dikenal dengan sebutan vessel. Tapi sebetulnya vessel sendiri punya istilah yang sangat luas. Jadi vessel itu bisa digunakan untuk menggambarkan beberapa alat. Beberapa contohnya ada di kanan atas. Di situ saya tuliskan ada autoclave, ada kolom distilasi, dan ada heat exchanger. Baik autoclave, kolom distilasi, maupun heat exchanger masuk ke dalam kategori vessel. Beberapa contoh vessel. Autoclave sendiri di sini disebut sebagai vessel dengan tekanan tinggi, di mana di dalamnya ada pengadukan dan ada sumber panas. Contoh lain, ada heat exchanger. Di situ dituliskan bahwa heat exchanger itu merupakan vessel yang digunakan untuk mentransfer panas. Jadi vessel itu bukan hanya identik dengan bejana pendek, tapi dengan berbagai peralatan. Istilahnya sangat luas, beberapa contohnya sudah ada di slide ini. Untuk tipe-tipe vessel sendiri ada 4, jadi tipe vessel ini bisa kalian baca sendiri atau bisa kalian lihat di buku Brownell and Young. Di sini ada 4 tipe vessel. Yang pertama adalah tangki terbuka, open tank. Lalu ada flat bottom, berarti tangki bawahnya flat ya. Lalu ada vertical cylindrical tank, berarti tangki silinder vertikal. Karena nanti akan ada tangki silinder yang horizontal, jadi posisinya macam-macam, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Lalu yang ketiga ada vertical cylindrical dan horizontal vessel with form end. Jadi kalau tadi flat, kalau sekarang tutupnya itu bisa bentuknya beda-beda. Nanti bentuk tutupnya seperti apa akan ada di slide selanjutnya. Lalu yang terakhir ada spherical tank. Jadi ada vessel yang bentuknya bukan hanya silinder, tapi ada yang berbentuk seperti bola. Untuk pengertian-pengertian dan contoh-contohnya sudah saya tampilkan di slide, nanti kalian bisa baca sendiri, atau yang lebih lengkap kalian bisa mengakses buku Brownell and Young. Di slide ini saya masih menjelaskan tentang beberapa tipe vessel. Kalian bisa baca di sini. Di slide ini juga saya rangkumkan mengenai kapan sih kamu harus menggunakan spherical tank, kapan kamu menggunakan cylinder vessel, kapan kamu menggunakan vessel yang bentuknya atau posisinya horizontal, dan vessel yang posisinya vertikal. Bisa kalian baca sendiri. Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan beberapa gambaran vessel. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa vessel itu tidak hanya identik dengan bejana pendek, dan bejana pun bentuknya sangat bermacam-macam ya. Ada yang seperti bola di gambar, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Bisa kamu lihat di slide saya dengan peruntukan yang berbeda-beda. Untuk vessel berbentuk bola, digunakan untuk gas biasanya. Untuk yang vertikal, untuk yang horizontal punya peruntukan yang berbeda-beda. Nah, pada section kali ini kita akan mempelajari semua hal mengenai perancangan dari sebuah vessel. Jadi kalian nanti harus mampu menghitung volume tangki, volume liquid, volume ruang kosong, diameter silinder, tebal tutup, termasuk pengaduk. Lalu kalian juga akan nanti belajar mengenai perhitungan nozzle, manhole, handhole, stiffener, dan terakhir adalah penyangga. Jadi secara umum gambar vessel itu akan seperti ini. Nah, kita akan mempelajari atau menghitung semua dimensi yang ada di slide tersebut. Jadi kalau tadi disebutkan diameter silinder, silinder itu yang mana? Silinder itu yang ini. Maka tutupnya yang mana? Tutupnya yang saya tandai dengan tinta warna hijau. Ini merupakan tutup atas, sedangkan ini merupakan tutup bawah. Silindernya ada di tengah.
Oke, sebelum kita masuk ke perancangan alatnya atau perhitungan dimensi, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari bejana. Jadi berdasarkan tekanan, ada dibagi menjadi dua, bejana bertekanan dalam dan bejana bertekanan luar. Bejana bertekanan dalam berarti tekanan di dalam bejana lebih besar dari tekanan lingkungan. Makanya di sini ditulis P1 lebih besar dari P2. Sedangkan untuk bejana bertekanan luar, maka tekanan luar lebih besar dari tekanan di dalam bejana atau tekanan di dalam bejana P1 kurang dari P2. Berdasarkan posisi, bejana bisa dibagi menjadi dua. Di sini saya tuliskan bejana vertikal dan bejana horizontal. Untuk bejana yang vertikal biasanya digunakan ketika suatu industri atau pabrik memiliki ruang yang lebih kecil. Lalu kalau kita menggunakan bejana vertikal, maka mudah mendistribusikan fluida. Untuk horizontal misalnya digunakan untuk memperluas cross section, lalu mempermudah pembersihan internal. Berdasarkan perbedaan atau perbandingan tinggi silinder dibanding diameter, bejana itu bisa dibagi menjadi dua lagi, yaitu bejana pendek dan bejana panjang. Bejana pendek kalau tinggi silinder dibanding diameter kurang dari sama dengan 5, bejana panjang jika tinggi silinder dibagi diameter lebih dari sama dengan 5. Berdasarkan ketebalan, bejana juga dibagi menjadi dua. Ada yang bejana tipis, ada yang bejana tebal. Bejana tipis kalau tebal silindernya kurang dari 5% diameter, sedangkan kalau bejana tebal, tebal silindernya lebih dari 5% diameter. Nah, berikut adalah beberapa macam dari tutup bejana. Jadi tutup bejana itu sangat bermacam-macam bentuknya. Ada yang flat, ada yang ada kerucutnya, ada yang setengah lingkaran dan bermacam-macam. Istilahnya di sini ada flat head, ada flank only head, ada disc head, ada ellipsoidal head, ada conical head, dan ada hemispherical head. Kerap kali orang menggunakan disc head dan conical head. Biasanya tutup atasnya berbentuk disc head, sedangkan ini silindernya, tutup bawahnya berbentuk conical head. Biasanya orang-orang sering menggunakan bejana dengan tipe tutup yang seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan penggunaan tutup-tutup lain, jenis tutup lain untuk sebuah bejana. Nah, jenis tutupnya kalian bisa lihat buku Brownell and Young halaman 85. Di sana sudah dituliskan secara lengkap jenis-jenis tutup beserta gambarnya dan istilah-istilah yang menyertai tutup tersebut ada di halaman 84 dan 85. Silakan dicek dan dibuka buku Brownell and Young. Baik, sekarang kita masuk ke perancangannya. Jadi, silakan lihat di sisi kiri dulu. Di situ ada sebuah gambar bejana, ya. Bejana itu sejatinya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama dimulai dari bawah. Di situ saya berikan simbol V1, berarti volume 1 untuk bagian pertama, yaitu tutup bawah. Lalu ada V2, berarti volume milik silinder, ada di bagian kedua, dan bagian ketiga tutup atas itu kita sebut dengan V3, berarti volume tutup atas. Jadi saya ulangi lagi, bejana dibagi menjadi 3 bagian, tutup bawah, silinder, bagian badannya ya, lalu yang paling atas adalah tutup atas. Kita sebut tutup bawah dengan angka 1, bagian silinder atau badan bejana kita sebut dengan nomor 2, dan tutup atas kita sebut dia sebagai nomor 3. Simbol V di situ menyatakan volume. Jika saya bilang volume 1, maka dia volume tutup bawah. Jika saya bilang V3, maka volume tutup atas. Dan jika saya mengucapkan V2, berarti adalah volume bagian silinder atau volume badan dari bejana. Nah, di bawah sendiri itu ada simbol alfa, berarti sudutnya ya, sudut dari tutup bawah kalau tutupnya berbentuk conical.
Jadi bejana yang di sebelah kiri ini, tutup bawahnya berbentuk konikel, tutup atasnya berbentuk standardis. Kalau konikel, konis berarti ada sudutnya, maka ada alfa yang menyatakan sudut dari tutup tersebut. Lalu di sini ada simbol D, berarti diameter. Diameternya siapa? Diameter silinder. Antara sini ya. Lalu ada istilah HB. H itu adalah tinggi, B bawah. Berarti HB itu adalah tinggi tutup bawah. Sedangkan HA adalah tinggi tutup atas. Dan LS adalah tinggi silinder. L-nya di sini adalah length. S-nya adalah silinder. Oke. Jadi, dari satu gambar ini, kalian nanti akan menentukan berapa V1-nya, berapa V2, berapa V3, diameternya berapa, HA berapa, LS berapa, dan HB-nya berapa. Sebelum kita masuk ke perhitungan, saya mau menjelaskan mengenai rumus-rumusnya dulu. Jadi di sebelah kanan atas, di situ ada rumus volume, itu bisa dicari dari Q dikali theta. Di sini volume apa yang dicari adalah volume liquid. Volume liquid yang ada di dalam bejana, jadi bejanamu itu pasti digunakan untuk menampung atau mengontakkan sesuatu kan, pasti ada cairan di dalamnya, bisa berupa liquid, bisa berupa gas. Kalau volume liquid bisa kalian cari dengan Q dikali theta. Q di sini adalah laju alir, theta adalah waktu tinggal. Nah, itu tadi adalah volume liquid. Sekarang, bagaimana caranya mencari volume total? Misal, bejanamu diisi oleh liquid. Saya beri warna biru di bejananya, diisi segini ya. Ini berisi liquid. Maka, untuk mencari volume total bejana, kita mencarinya dengan volume liquid ditambah volume ruang kosong. Karena bejana itu pasti tidak akan diisi full penuh, pasti akan disisakan ruang kosong. Sehingga cara mencari volume total sebuah bejana bisa dengan menambahkan volume liquid ditambah volume ruang kosong atau volume ruang yang tidak kita gunakan atau tidak terisi liquid. Nah, untuk simbolnya bisa dituliskan seperti ini. Volume total, VT, sama dengan volume liquid ditambah VRK, volume ruang kosong. Volume total juga bisa dicari dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi untuk mencari volume total ada dua cara, bisa VL ditambah VRK, bisa V1 ditambah V2 ditambah V3. Diingat-ingat, V1 adalah volume tutup bawah, V2 adalah volume silinder atau badan dari bejana, V3 adalah volume tutup atas. Gimana caranya mencari V1, V2, V3? Rumusnya ada di bagian bawah. Nih, V1. Caranya dengan Pi D pangkat 3, Pi berarti 22/7 atau 3,14 dikali diameter pangkat 3 dibagi 24 tangen setengah alfa. Alfanya pasti diketahui. Kamu bagi 2 baru dicari tangennya. Rumus ini V1 adalah untuk mencari volume tutup bawah berbentuk konikel. Kalau tutup bawahnya bukan konikel, maka kamu tidak boleh pakai rumus ini. Jadi, rumus Pi D pangkat 3 per 24 tangen alfa itu khusus digunakan jika tutupnya adalah konikel. Misalnya, ternyata tutup konikelnya itu ada di tutup atas juga, jadi tutup atas bawah adalah konikel, maka nanti V3-nya rumusnya akan sama dengan V1, Pi D pangkat 3 per 24 tangen setengah alfa. Jadi masing-masing volume punya rumus sendiri-sendiri, tergantung bentuknya seperti apa, jangan sampai salah. Oke, tadi adalah V1 jika bentuknya konikel. Sekarang kita akan mencari V2. Di sini badan silinder, jadi kamu cari volume silinder. Volume silinder itu bisa didapatkan dengan
pi D kuadrat dikali tinggi silinder dibagi 4. Oke, cukup jelas ya kalau V2 karena sudah umum sekali kita sering menghitung volume silinder. Yang terakhir adalah V3 yaitu volume tutup atas. Karena bentuknya standar disk, maka rumus volumenya adalah 0,0847 dikali D pangkat 3. Ingat ya, 0,0847 itu khusus miliknya standar disk. Kalau tutup atas bentuknya bukan standar disk, bentuknya konikel, maka kamu tidak boleh menggunakan rumus 0,0847 D pangkat 3. Itu tadi adalah volume. Bagaimana cara mencari tinggi tutup? Ada dua ya, karena tutupnya atas bawah, maka di sini ada HA, ada HB. HA bisa dicari dengan 0,169D, dan HB bisa dicari dengan D per 2 tangan setengah alfa. Jangan lupa bahwa 0,169 itu miliknya rumus standar disk. Kalau konikel nggak boleh pakai ini. HB, D per 2 tangan setengah alfa, ini juga khusus miliknya konikel. Kalau tutupnya jenisnya diganti, maka rumusnya akan berbeda. Oke, pada slide ini dijelaskan mengenai hubungan volume liquid, volume total, dan volume ruang kosong. Ada 4 pemanfaatan bejana. Bejana yang pertama, di sini saya beri simbol A. Bejana A digunakan hanya untuk menampung, maka volume liquidnya adalah 80% VT, alias dalam satu volume total hanya boleh terisi 80% liquid, maka volume ruang kosongnya adalah 20%. Bejana B. Bejana B itu dilengkapi dengan pengaduk, maka volume liquidnya hanya 75% dari volume total, maka VRK-nya adalah 25%. Lalu bejana C, di sini ada pengaduk dan pemanas, volume liquidnya hanya boleh 70% dari volume total, maka volume ruang kosongnya adalah 30%. Bejana terakhir D, di sini dia berfungsi sebagai kontaktor, berarti ada dua fase, biasanya yang dikontakkan liquid dan gas. Volume liquidnya adalah 65% VT, maka VRK-nya adalah 35% dari VT. Oke, jadi nanti ketika ada soal, misalnya ada soal bejana digunakan untuk menampung liquida, maka kamu bisa langsung menentukan, oh berarti volume liquidnya 80% dari VT, dan volume ruang kosongnya adalah 20% dari VT. Untuk mempermudah pemahaman, kita langsung masuk ke latihan soal. Di sini ada soal nomor pertama, sebuah bejana digunakan untuk menampung fluida. Saya berikan tanda khusus di kata-kata menampung. Dengan laju alirnya 125 feet kubik per jam, dengan waktu tinggalnya adalah 1 jam. Tutup atas berbentuk standar disk, tutup bawah berbentuk konikel, dengan alfanya adalah 120 derajat. Apabila tinggi silinder, berarti LS, sama dengan 1,5 diameter bejana, kamu diminta mendesain dimensi. Berarti kamu harus mencari V total, V liquid, VRK, kemudian cari diameter, tinggi silinder, cari HA, HB, dan jangan lupa mencari V1, V2, dan V3. Untuk mempermudah, silakan tulis apa dulu yang diketahui. Di situ yang diketahui adalah Q 125 feet kubik per jam. Lalu ada waktu tinggalnya 1 jam. Ada alfa 120 derajat. Oke.
lalu tinggi silinder LS sama dengan 1,5 diameter. Jangan lupa di atas diketahui untuk menampung fluida, maka volume liquidnya 80% VT. Tutup atasnya standar dish head dan tutup bawahnya conical. Lalu kita cari sekarang. Diketahui Q dan theta, kita bisa mencari volume liquid. Tadi volume liquid itu adalah Q dikali theta. Maka volume liquidnya langsung ketemu 125 feet cubic. Volume liquid sudah ada. Bisakah kita mencari volume total? Bisa ya. Volume total dicari dengan VL ditambah VRK. VT ditambah 125 feet cubic. VRK-nya berapa? Tadi liquidnya hanya boleh terisi 80%, maka VRK-nya adalah 0,2 VT. Pindah ruas VT-nya 1 min 0,2, 0,8 VT sama dengan 125 feet cubic. Berapakah VT-nya? VT-nya adalah 156,25 feet cubic. VL ketemu, VT ketemu. Lalu kamu bisa cari VRK-nya berapa? Bisa dengan cara 0,2 dikali VT, VRK juga bisa dengan cara VT min VRK. Silakan dicari sendiri. Kemudian, bisakah kita mencari berapakah V1, V2, dan V3-nya? Bisa ya, pakai rumus VT sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena yang belum kita dapatkan ini VT sudah, VL sudah, VRK. Nah, kita belum dapat diameter LS, HA, HB, V1, V2, V3. Oke. Kita langsung masuk ke rumus ini untuk mencari diameter LS, V1, V2, dan V3. VT sudah diketahui angkanya 156,25 feet cubic sama dengan V1. Tadi rumusnya V1 adalah PD pangkat 3 24 tangen setengah alfa ditambah V2-nya adalah Pi per 4 D kuadrat LS ditambah 0,0847 D pangkat 3. Nah, di sini D pangkat 3-nya belum diketahui. Saya beri warna hijau. D pangkat 3 belum diketahui. D-nya belum diketahui. LS-nya pun belum diketahui angkanya. Tapi, jangan lupa bahwa kamu itu punya data LS sama dengan 1,5 diameter. Maka masukkan, gantikan rumus ini dengan 1,5 D. Oke, nanti silakan kamu hitung, maka nanti di rumus akhirnya akan seperti ini. Titik-titik D pangkat 3. Carilah berapa diameternya. Diameter ketemu, carilah LS-nya, berarti 1,5 dikali angka diameter yang tadi. Oke, setelah ketemu, diameter LS ketemu, otomatis kamu bisa mencari HA, HB. Lihat rumusnya yang tadi. Sudah ketemu semua, jangan lupa untuk mencari V1, V2, dan V3. Masukkan diameternya ke rumus. Yang ini dapat angkanya berapa, angka berapa, angka berapa. Satuan, jangan lupa. Selalu inputkan semua satuan ke dalam rumus penyelesaianmu. Silakan dikerjakan, cari hasilnya untuk latihan soal nomor 1. Oke, soal nomor 2, di sini diketahui sebuah bejana digunakan untuk menampung liquid 125 feet cubic. Berarti 125 ini adalah volume liquidnya ya, dengan tutup atas berbentuk standar dish head, tutup bawahnya berbentuk conical, alfanya 90. Di sini ditulis, apabila liquida hanya menempati bagian silinder, liquid menempati silinder dan bagian tutup bawah, berarti liquid
nanti hanya ada di bagian 1 plus 2. Bagian 1 itu tutup bawah, bagian 2 adalah bagian silinder ya, sesuai dengan kalimat yang ada di soal. Sehingga tinggi likuida di bagian silinder dan diameter bejana berbanding 6:5. Ruang kosongnya 30% dari volume total. Desainlah dimensi bejana. Pertanyaannya sama seperti tadi. Yang kamu cari sama seperti soal nomor 1 ya. Kita tuliskan dulu diketahui. Volume liquid adalah 125 feet kubik. Lalu alfanya 90 derajat. Lalu VRK-nya adalah 0,2% VT. Kemudian diketahui bahwa tinggi likuida di bagian silinder dibanding diameter adalah 6:5. LLS per D sama dengan 6:5. Atau LLS sama dengan 6/5D. LLS itu apa? LLS itu adalah tinggi liquid di silinder. Beda dengan LS ya. Kalau LS itu adalah tinggi silinder. Sedangkan di soal ini, tinggi silinder per diameternya tidak diketahui. Yang diketahui justru tinggi liquid di dalam silinder. Karena di soal ini saya gambarkan bejananya kira-kira seperti ini. Liquidnya diketahui hanya mengisi bagian 1 dan bagian 2. Bagian satunya itu yang mana? Ini. Oh, sorry. Yang saya beri garis kuning, ini adalah V1. Ini adalah bagian 2. Nah, LLS itu yang mana? LLS itu adalah yang ini. Tinggi liquid di dalam silinder. Ini adalah LLS. Tinggi liquid khusus hanya di bagian silinder. LLS tidak sama dengan LS. Nggak sama ya. LLS itu adalah tinggi liquid di silinder. LS adalah tinggi silinder. Di sini yang diketahui adalah tinggi liquid di dalam silinder. Langsung saja kita cari. Ada 1, 2, 3, 4 data yang diketahui. Volume liquid diketahui, volume ruang kosong diketahui. Kamu bisa langsung mencari volume total. Pakai rumus VL ditambah VRK. Volume liquid udah ada, VRK-nya juga udah ada. Setelah dapat volume total, volume liquidnya berapa, volume ruang kosongnya berapa, bisa kamu langsung hitung. Kamu cari seperti tadi, diameternya berapa. Kalau tadi mencari diameter itu pakai rumus VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dengan ganti LS 1,5 diameter gitu ya kalau yang soal nomor 1. Yang soal ini LS-nya tidak diketahui, yang diketahui adalah LLS. Nah, LLS itu adalah tinggi liquid di dalam silinder. Kira-kira berarti hubungannya dengan V2 dan liquid, V liquid saja. Maka, kamu bisa mencari diameter pakai rumus ini. V liquid di dalam bejana itu terdiri dari V1 ditambah V2. Oke. Nah, V liquidnya sudah ada. V1-nya pakai rumus Pi D pangkat 3 per 24 tangen 45 ya, 45 derajat, tangen setengah alfa, alfanya 90 kan. Ditambah V2-nya itu kan bagian silinder, berarti PD kuadrat per 4 LLS. Jadi bukan LS. Kalau LS tadi kan tinggi silinder untuk mencari volume total. Sedangkan yang kita cari di sini adalah volume liquid. Berarti kalau mau cari volume liquidnya berapa? Gunakan hanya tinggi liquid. Oke, di sini ada simbol LLS. Volume liquid sudah diketahui. Diameternya biarin aja, tulis ulang 24 tangen 45 ditambah
Pi D kuadrat LLS-nya ganti sama yang di data 6/5D per 4. Nanti ketemu VL-nya kan sudah ada angkanya ya. Misalnya angkanya adalah A sama dengan titik-titik D pangkat 3. D-nya bisa kamu dapat berapa feet. Dari sini diketahui diameter. Diameter tersebut masukkan ke rumus VT sama dengan V1, V2, V3. Masukkan diameternya. Dari rumus ini kamu akan dapat LS. Lalu kamu bisa cari HA, HB, bisa cari V1, V2, dan V3. Caranya sama seperti tadi. Apa yang membedakan soal ini dan soal nomor 1? Kalau di soal nomor 1, saya garis dulu, di soal nomor 1, yang diketahui adalah perbandingan LS dibanding D. Di soal ini yang diketahui adalah LLS dibanding D. Kalau yang diketahui soal ini, kamu bisa masuk ke rumus VL sama dengan V1 ditambah V2. Kalau diketahui ini, kamu bisa langsung masuk ke sini untuk mencari berapa diameternya, berapa LS-nya. Kalau diketahui LLS, cari dulu diameter dari sini, dari rumus ini, lalu cari LS dari rumus VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Pokoknya selama diameter sudah ketemu, kamu otomatis bisa menghitung HA dan HB. Diameter ketemu, LS ketemu, kamu langsung bisa menghitung V1, V2, dan V3. Jadi, kalau tadi kesimpulannya, kalau tadi kamu menghitung VL itu bisa dari Q dikali theta, sekarang kamu menghitung VL bisa dari V1 ditambah V2 dengan catatan V2-nya menggunakan tinggi liquid di dalam silinder.